Alhamdulillah, Bapak baik, Ibu baik, semua yang hadir ini orang baik karena kita oleh Allah diciptakan menjadi makhluk yang terbaik. Makanannya juga baik, tempat tinggalnya baik. Besok kita punya tempat di surga dengan baik, insya Allah. Karenanya saya akan bilang dengan kalimat ayo baik. Jawabannya ayo ayo. Betul nggih? Kompak. Ayo baik. Ayo ayo. Nah, jadi gue nak sing merem mau terus aku jawabannya itu ya. Nanti bila saya berkata ayo baik, jawabannya ayo ayo. Sejak awal jangan diam saja, ya, ikut semua. Alhamdulillah. Ini saya bahagia, ini saya senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdiri kita semua bisa berada di majelis yang sangat baik ini. Karenanya kita puji Allah dengan kalimat Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali secara bersama-sama. Kita mulai. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian membaca suratul Fatihah sekali bersama untuk sahabat saudara yang ada di manapun berada, termasuk Palestina, termasuk dimanapun berada. Mudah-mudahan bila mana mereka sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana mereka sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis riwayat At-Tabrani. Saya ulang, hadisnya riwayat At-Tabrani. Nabi kita, Nabi baik, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bangun pagi-pagi, saya ulang, barang siapa yang bangun pagi-pagi, pagi itu jam 12 lebih 5 menit, lebih semenit sudah pagi. Saya ulang ya, hadisnya riwayat
At-Tabrani. Bunyi hadisnya, barang siapa yang bangun pagi-pagi, yang diingat, yang dipikirkan hanyalah dunia. Saya ulang, yang diingat, yang dipikirkan hanyalah dunia, seolah-olah tidak ada haknya Allah. Saya ulang, seolah-olah tidak ada haknya Allah, maka orang itu akan dibuat bingung selamanya. Saya ulang, maka orang itu akan dibuat bingung selamanya. Yang kedua, orang itu akan dibuat sibuk terus-terusan, kalereng, sibuk wae, ralereng, sibuk wae, ralereng, sibuk wae, ralereng. Nomor terus nomor 3, nyimak tenan. Aku seneng nek dicatat, bahkan ini direkam ya. Alhamdulillah. Hadisnya riwayat At-Tabrani. Bunyi hadisnya, barang siapa yang bangun pagi-pagi, yang diingat, yang dipikirkan hanyalah dunia, seolah-olah tidak ada haknya Allah, maka orang itu yang pertama akan dibuat bingung selamanya. Yang kedua, sibuk terus-terusan. Yang ketiga, kurang dan kurang. Setahun bukan ini kira-kira. Oh ya. Ini spesial sound systemnya seru banget toh. Jadi mic-nya aja 3. Nih yang ditempel saya, ya kan? Orang anak alasan ini nggak denger. Alhamdulillah, kita semua ini yang datang di sini memang makhluk yang paling baik. Nggak ada loh Bapak Ibu di dunia makhluk sebagaimana kita, kepalanya kayak gini, matanya, telinganya kayak gini, badannya kayak gini. Nggak ada, karena memang di dunia nggak ada makhluk seperti kita. Wong kita bukan orang dunia. Saya ulang ya, kita bukan makhluk dunia. Kita ini makhluk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lama atau cepat atau lambat kita pasti akan ke sana, karena kita memang aslinya orang sana. Meskipun kita semua belum pernah ke sana, tapi kita yakin pasti akan ke sana, karena kita aslinya memang orang sana. Karenanya kita jangan meremehkan apa saja yang ada di sini. Karenanya kita ditempatkan di sini ini, yang di sini untuk di sana. Karenanya apa yang ada di sini sangat menentukan perkara yang di sana. Itu loh, orang yang bangun pagi-pagi, yang dipikir dungo, yang diingat dunia, jan nanti deh sambat dewi. Aku yang mono yang mene nyambut gawe kok ora ono ngumpule, kesel awakku padahal ora ono lerene. Esuk sore awan tansah kelingan nopo perkara akhirate, sampai seolah-olah Allah tidak punya hak untuk dipuji. Paling tidak kita ini kan bangun pagi berdoa,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Allah itu punya hak dipuji. Jangankan kita bangun melek, Masya Allah. Saya itu punya ponaan, kalau bangun itu mama, sambil megang mata yang satunya. Akhirnya ibunya bilang, Mas, ini kok anakku kalau bangun pagi kok mesti nangis ya. Sambil megang mata kirinya ini satu. Lalu kita bawa ke rumah sakit Hiap, rumah sakit mata. Lalu dikontrol sama dokternya, dicek. Dokternya itu teman saya. Pak Maraji, sini. Apa ya Mas? Ini loh Pak, ponaan jenengan ini matanya ada lubang kecil yang tidak berfungsi alias tersumbat. Ning pojok kita ini kan anak lubangnya kecil. Ini loh lubang yang kecil ini. Lah ini tersumbat. Akhirnya air yang untuk membasahi bola matanya terhambat sehingga kering dan sakit. Kita ini kedep gini karena ada airnya 250 liter per 24 jam untuk mengaliri mata ini. Padahal kita nggak pernah minta air mata kan. Tapi Allah memberi karena kita perlu. Makanya Allah itu baik sekali dan harus dipuji. Garing gitu saja, nggak bisa ngalir gitu saja. Nanti jerit-jerit lah. Terus gimana ini dok? Ya nanti saya upayakan disebul Pak. Aku ya ora tekon nyebule iki piye kan gitu. Wong aku ya ora ngerti. Nah aku ya nyebule kanggo donga ya kan. Kalau nanti disebul nggak bisa, terpaksa kita operasi untuk dibuatkan jalan sendiri. Artinya lubang sendiri. Itu loh Pak. Masya Allah. Makanya kita bangun itu berdoa paling tidak itu mengingat, bersyukur, berterima kasih karena baru saja kita dibangunkan kembali. Itu Masya Allah, itu haknya Allah untuk dipuji. Allah juga punya hak untuk disembah. Makanya sholat subuh ini kita pengajian ini kan nunggu sholat zuhur. Nek kesuwen ya nunggu sholat duha. Ngobar pengajian sholat duha. Nah, kita ini duduk seperti ini nunggu sholat. Wong hidup kita ini sebenarnya hanya nunggu sholat. Aktivitas yang lain itu dalam rangka untuk nunggu sholat. Wong habis sholat duhur nunggu sholat asar. Habis sholat asar nunggu untuk sholat maghrib. Habis sholat maghrib nunggu sholat isya. Lah habis sholat isya nunggu sholat subuh. Ini subhanallah. Mestinya kita begitu supaya orang bingung. Makanya urip kok usambate bingung, kesel, sibuk. Nah, itu dicek sholatnya. Ya. Alhamdulillah. Sepi ya Pak ya suasananya ya, asik ini. Asik ini iya. Ya kita memang diingatkan oleh Nabi kita. Perkara dunia ini harus disikapi. Sebagai orang yang beriman kepada Allah itu dunia memang bukan segala-galanya. Kalau kata Imam Ghazali, dunia ini segala-galanya, kata Imam Ghazali. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mati. Iya, kata Imam Ghazali, dunia ini segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Kenapa begitu? Karena mereka bila ditanya, mereka ingin kembali lagi ke dunia. Untuk apa ingin kembali lagi ke dunia? Ya mereka mau melakukan amal, perbuatan, kegiatan yang berpotensi menyelamatkan di dalam kubur. Kalau kubur itu gelap, ada amal sholatul lail, sholat tarweh bila Ramadan. Bila kuburmu itu sepi,
Sepi itu sangat menyakitkan. Orang kok kesepian meskipun duduk di keramaian juga terasa sepi karena baru kesepian. Nah, sepinya kubur itu tidak seperti itu. Makanya diingatkan untuk membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu mencari sang pembacanya. Setelah di dalam kubur baru melolong-lolong minta tolong untuk kembali lagi ke dunia mau baca Quran. Nah, biyen piye? Aku tahu loh pengajian ini ngulungi Quran ibu-ibu ning ngarepan ditolak. Bu, monggo Al-Quran. Mboten, Pak. Loh, kok mboten kersa kenging apa monggo? Sebelah tak kulungi ya ora gelem. Akhirnya aku pindah sebelah kiri. Monggo Bu, jenengan mawon. Kula nggih mboten. Wong kula nggih mboten saged maca. Lah sing akon maca ya sapa? Jenengan tak kon napa? Tak renung-renung ke bareng aku lungguh dhewe iki ya Jimah Roji, kowe ngisi ngaji rono rene jamaah akeh, tapi kok ana sing durung sempat iso maca Quran, jangankan maca, ndemok wae ora pernah. Akhirnya aku nggawe gerakan namanya gerakan ndemok Quran. Jadi gerakannya ndemok Quran. Sing durung iso durung tau ndemok kuwi tak ulungi Quran. Terus tak andani yo Bu, Mbak, Mas, kegiatanmu bendina-dinane ndemok Quran. Jadi arep salat ndemok Quran, bali saka masjid ndemok Quran, bendina-dinane ndemok Quran. Al-Quran ini tidak hanya sekedar benda yang didemok diam saja, ternyata tetap aja ada yang ditersentuh. Dia merasa malu sendiri, kok aku bendino main demok. Akhirnya datanglah ke tempat saya, Pak Mahroji, mbok kula diajari maca nggih, wong kula wis 30 tahun umure tapi urung iso maca. Ya wes kene tak ajari ya, tak ajari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6, Iqra selesai tuntas iso maca Quran. Khatam pertama kali nangis Pak, terharu karena nggak menyangka kalau seumur-umur selama ini 30 tahun dulu nggak sempat dan belum bisa, begitu bisa kok bisa khatam setebal itu, kok yo khatam. Bagaimana tidak terharu? Ke tempat saya ngerangkul saya mergo ngabari nek iso ngatamke Al-Quran. Saking senenge nganti mengeluarkan air mata, tangisnya tangis bunga, tangis seneng, air mata yang mengalir itu yang menjadi saksi, hatiku tersentuh pula, makanya tak hadiahi. Kowe kok nganti iso tamke Quran, tak kei beras, tak kei sarung, tak kei duit, tak ulungku seneng banget khatam Quran kok entuk beras, entuk sarung, entuk duit. Masya Allah, bulan berikutnya teko meneh ngabari nak bar khatam Quran, tak kei beras, pakai sarung, pakai duit. Seneng banget. Bulan berikutnya teko meneh. Ya wes, pakai duit, pakai beras, rata kei sarung. Gitu. Kok teko meneh, pakai sarung, pak ora takei beras. Teko meneh. Ora takei apa-apa. Kowe nek arep nesu-nesu, masya Allah, sampai terakhir mengabarkan khatamnya Al-Quran, betapa saya terkejut kalau itu kabar yang terakhir. Karena setelah itu beliau namanya diumumkan di masjid. Yang baru sepekan lalu mengabarkan baru khatam lagi.
Setelah itu namanya diumumkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa saya terkejut mendengar beliau khatam Al-Quran berkali-kali dari umur 30 tahun bisa sampai meninggal umur 60 tahun. Aku terharu banget sampai aku bar subuh langsung nyolati jenayah karena saya saking terharunya. Saya tahu persis orang ini belajar Al-Quran bisa menghatamkannya. Masya Allah, aku nyolati jenayahnya itu takbir yang pertama itu jenayah diam saja. Takbir yang kedua juga masih diam saja. Lah saya tunggu takbir yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jenayah juga tetap diam saja. Lah saat saya salam itu terkejut banget saya karena jenayahnya tadi langsung sontak berkata matur nuwun Pak Mahroji, seakan-akan mengucapkan terima kasih karena bertahun dalam hidup meninggalnya sukses dengan membawa Al-Quran di hatinya yang telah mampu dikhatamkannya. Makanya seorang-orangnya kita, seumur-umur kita, jangan sampai tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bacaan yang harus diulang-ulang dan itu mukjizat bagi kita semua. Orang bisa selamat dari perkara kubur asbab dari amal Al-Quran yang mana dia membacanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo baik, ayo baik. Tak melek ora kelingan bulan ini kelingan. Ya kenapa kita harus baik? Karena perintahnya Allah. Iya, hanya setan yang tidak pernah tahu baik. Setan itu pernah bilang sama Nabi Musa, Musa, mbok tolong bagaimana supaya aku ini bisa baik. Tanyakan kepada Allah caranya bagaimana. Lalu Nabi Musa menghadap Allah, diperintahkan itu si setan, betul. Akhirnya Nabi Musa menemui setan itu lagi. Ini, gimana caranya? Kata Nabi Musa, caranya kamu disuruh ke kuburnya Nabi Adam. Disuruh apa? Kamu disuruh sujud sama Nabi Adam. Wah, biyen seurip wae di surga saya nggak mau. Apalagi sekarang sudah meninggal dunia di dalam kubur. Apalagi itu setan ora pernah mau baik. Kita bukan setan. Karenanya ayo baik, ayo. Asik lagi nggak sampean bali sebagai ini. Ayo baik. Mesti burine sampean kowe iki ngopo ya. Kalau mau pengajiannya mengingatkan perkara akhirat, Masya Allah, ternyata orang yang selalu bingung dan bingung, sibuk dan sibuk, kurang dan kurang, yang nomor 4, tidak akan pernah tercapai apa yang menjadi keinginan yang diangankannya. Tidak akan tercapai apa yang menjadi keinginan yang diangankannya. Angan-angan itu kan saumpamane aku duwe omah ngono kae, saumpama. Iya saumpama. Saumpama kae dadi bojoku, saumpama. Umpamane, akhirnya uripe anane nganggo umpama. Nek kowe duwe duit 2 miliar piye? Wah, pertama tak sedekahke ning kono. Piro? 1 miliar. Lah sing 1 miliar meh tak sedekahke ning nggon kono. Lho kok habis disedekahke? Aku iya wong kowe mung umpama.
Kok ngarep pengajian wae umpama. Saumpamane aku iso makat, mau mesti seneng aku. Nah, wis umpama. Jadi apa yang menjadi keinginan yang diangankan nggak akan pernah tercapai. Orang yang senantiasa bangun pagi yang dipikir dan yang diingat hanya perkara dunia. Padahal Allah punya hak untuk dipuji, disembah, diminta, ditaati. Orang yang taat kepada Allah itu kan hidupnya nyaman sekali. Bingung-bingung hanya sebatas bingung apa, orang pernah bingung. Kurang-kurang dalam kurang apa, sebatas apa mau nggak pernah kurang. Sibuk sing ngendi ora tau sibuk. Wong uripe nggo ngenteni salat kok sibuk. Aku nyapu kan ngenteni salat. Masya Allah. Ayo baik. Ayo. Ya wis rada mrem saya mrem. Karenanya sungguh Masya Allah, rezeki besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah menghendaki seorang itu baik, maka Allah tunjukkan cara-caranya. Karenanya kenapa kita harus baik? Yang kedua, karena Allah sangat menyukai dan mencintai orang baik yang berbuat baik. Masya Allah, Allah itu sangat menyukai orang baik yang berbuat baik. Nah, karenanya kita harus tetap istiqomah berbuat baik. Karena yang ketiga, orang yang berbuat baik akan disediakan pahala. Ini wis kena virus kebaikan ya kan? Iya Bapak Ibu, lagi mana wong-wong teko ning nggonku. Pak Mahroji, kula niku jamaah jenengan lho. Saking pundi Bu Sulaiman? Lho, anten napa? Masya Allah Pak Mahroji, kula niku pun aku pengen mriki pun diangu. Ning kok urung kelakon-kelakon. Lah sak menika alhamdulillah saka panggih. Anten napa Bu? Kula niku enten perlu. Perlu nopo? Kula perlu arto. Lah pinten sampean perlu nih. Kathah Pak Mahroji kula perlu nih gang 100. Gang 100 apa niku? Gang 100 juta. Masya Allah. Kata sangat Bu. Nggih Pak Mahroji. Wah, niku kula mriki niku beto sertifikat niki. Nah, kula niku larang duwe tanah niku 1000 meter, mangke kula saged jenengan. Kula yakin jenengan mesti kersa. Tanahnya saya lho, Pak. Strategis 1000 meter. Tak delok sertifikate full tenan, Masya Allah. Bu, kemurahan lho niki nek 500 juta. Lah nggih wong kula niku perlune cepet ya masalahe Pak Mahroji. Wah, nek 500 niku murah Bu, kula mboten kepengin ngenyang, tapi duit kula 400. Lah aku duwene 400 kok. Lho aku langsung ngomong jujur. Aku arep ngenyang, wong panahe saya tenang, 1000 meter. Nek 500 murah banget. Aku wae arep ngenyang, ning duitku 400. Wah. Pripun nggih Pak Roji? Niki nek misale sing 100 tak inah sesasi pripun? Mboten kula mboten ate utang Bu, nyuwun ngapunten. Wah. Nggih sampun Pak, nek ngoten mboten sida mawon. Aku yo mesti nyesel ya aku rasane iki. Iya ya, kurang 100 lho asline. Sampun nggih Pak. Nggih. Ngapunten nggih Bu. Masya Allah. Nggih. Bulan berikutnya datang lagi. Tak kira arep ngenehke tanahe kuwi full. Ora. Full tekon ngene iki. Pak Mahroji,
Kula niku mriki melih niku mergo kepengin ngertos carane wakaf niku pripun nggih. Wah aku yo mak teratap, wah iki elok tenan ibu iya. Lah pripun to Bu, omah kula niku kan adoh saka masjid, kampung kula niku masjide tebih. Lah kula niku jarang ten masjid akhire, bahkan pengajian sok jarang mangkat mergo adoh. Lah kula niku duwe tanah ning sebelah omah, sing binten lho kalau sing 1000 meter. Sing niki 300 meter ning ajeng kula wakafe separo. Tapi aku pengen kok dibangun masjid sakit mboten nggih. Wis sing kuat cerita wong iki wis jam 7 kurang seprapat to. Pengajian kok mendilit ngene iki ya wis kedepne rampung. Akhirnya baik Bu, tak uruskan ya wakafnya sampai selesai dibangun masjid. Begitu masjid diresmikan, jamaahnya senang banget, termasuk ibu yang wakaf itu gembiranya Masya Allah, matur nuwun, sampai sekian bulan berikutnya datang ke rumah saya. Tak kira ya arep ngenehke sing 1000 meter mau to Pak. Bulan ini apa? Iya saya terngiang-ngiang Pak, karena 1000 meter dan strategis tur murah. Pak Maroji, alhamdulillah saya datang silaturahmi lagi. Saya berkali-kali ke sini. Hari ini saya mau mengucapkan terima kasih banget. Masjid kami makmur, kami senang, kami gembira. Alhamdulillah pengajian saya jadi ikut, jamaah saya jadi di masjid. Saya senang banget. Makanya saya ke sini mau mengucapkan terima kasih. Alih jenengan. Yang kedua Pak Maroji, kula ajeng ngabari jenengan lemah sing 1000 meter ini kompon payu. Aku ki sampai langsung alhamdulillah Bu, kok sakit pun langsung payu. Enje Pak nika nganu, payu pinten Bu? Aku ya ngono. Anak kula niku nek notal niku jumlahe 2 miliar. Niku masyaallah. Kok iso nganti 2 miliar? Niku ditumbas sing niku lho Pak, kena pembangunan tol niku lho sing Jogja Mbawen lho niku sing Semarang niku lho. Lah kena niku pas tanah kula niku kenceng. Aku yo ning batin kok yo ora tak tuku to yo. Mbok goleke utangan mau piye kan? Iya, aku yo nek mupus diri kalimatnya memang rezeki itu sudah ada alamatnya masing-masing. Nggak akan tertukar. Iya, ora arep pejolan ora. Aku dune kan 100 juta kuwi tak goleke utangan wae iso kudune. Nah, nek ngene iki kan baru nyesel ya toh. Iki sing mending perkara lemah lah. Nek wis ning kuburan itu loh, baru minta tolong kembali ke dunia itu loh. Masya Allah. aku ya akhirnya baru sadar. Ayo baik, ayo ternyata orang baik yang berbuat baik Allah sudah menyiapkan pahalanya. 2 miliar cash Bu jenengan langsung dikasih oleh Allah dari 150 meter yang jenengan wakafkan itu, padahal jenengan masih punya hak saat besok itu masjid digunakan untuk beribadah dan kegiatan yang lain, bahkan kita sudah meninggal dunia, kita masih ada pahala yang mengalir yang disebut pahala jariyah. Alhamdulillah, ternyata dodolan kare Gusti Allah niku badine akeh ya Pak Roji. Elok tenan iso ceramah bareng. Ternyata baru tahu jual beli Allah yang membeli, kita yang menjual mesti badri. Subhanallah, 100 meter 150 meter tadi jadi piro 2 miliar. Karena apa? Lemah sing maune regane 500, ternyata punya amal 150 meter yang diwakafkan, Allah ganti langsung dengan 2 miliar cash. Masya Allah. Makanya kita tetap harus baik, meskipun kita baik dengan siapa saja.
Coba jenengan datang ke sini ini karena Allah atau karena saya? Tenang. Tak tanya sekali lagi, karena Allah atau karena saya? Kalau karena Allah, silahkan sampean tersenyum dengan orang yang ada di kanan jenengan, kiri jenengan. Sampean kudu tersenyum dengan orang yang di depan jenengan, di belakang jenengan. Bila mana datang ke sini karena Allah. Saya hitung ya 3 kali ya. Jadi jenengan nanti noleh ke kanan kiri depan belakang dengan apa? Tersenyum sambil tangannya dijulurkan saling memaafkan. 1, siap-siap ya. Ngosek. Wah, terlalu semangat ya kan? Iya Pak, ini besar nilainya ya. Ayo baik, ayo. Itu kan ketiga, siap-siap, tersenyum karena Allah. 1, 2, 3, silakan. Yang ibu-ibu sama ibu-ibu, sing merem ditangeke, sing merem ditangeke, sing ra gelem dipeksa. Ya, kalimat ya, alhamdulillah, bahagia, ayo baik, ayo, masya Allah. Pengajian spesial ya. Iya, kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala itu disebutkan bahwa pahala itu ada yang tidak terhitung. Amal ada pahalanya. Lah amalnya apa yang tidak terhitung itu? Kalau sholat ada hitungannya 27 gila kalau berjamaah. Kalau sholatnya di Mekah 100.000 dan seterusnya. Kalau ini sedekah dilipatkan 10 menjadi 70, 700 dan seterusnya. Kalau korban ada hitungannya, hitunglah bulunya. Jadi kalau mau tahu pahalanya orang yang berkorban, iya hitung itu, karena sejumlah bulu itu. Sampai aja sambat kesel tak oke ya toh. Ayo tetep ana hitungane ya sak glundunge kewan kuwi wulune. Tetep ana hitungane. Lah ada amal yang tidak ada bilangannya karena saking besarnya. Yang pertama memaafkan. Yang kedua bersabar. Yang ketiga puasa. Yang pertama memaafkan. Yang kedua bersabar. Yang ketiga puasa. Dikisahkan ada orang yang sangat bahagia, seneng, guyu-guyu, ayem, percaya diri di depan pintu surga karena dia datang ke situ bawa amal kebaikan yang sangat banyak sampai menggunung amal baiknya itu. Tersenyum-senyum nengarep lawang surga karena dia yakin kalau mau masuk surga, hanya nunggu dibuka pintunya. Ternyata Allah datangkan orang-orang yang dulu pernah dilukainya, yang pernah disakitinya. Iya, didatangkan sama Allah untuk menuntut balas kepada orang yang di depan pintu surga sing guyang-guyu niku, sing gawa ganjaran sak embuk niku. Satu persatu barislah orang-orang itu yang dulu pernah disakiti menuntut balas. Akhirnya satu persatu pula pahala yang ia punya dijadikan tebusan karena tidak menyangka kalau yang tersakiti banyak sekali. Kita kan nggak ngerti siapa yang tersakiti. Wong ada dosa yang tidak disengaja. Wong aku yo tahu diboncengke wong, masya Allah, kena apa? Lah piye Pak, mangke kula jemput jam 4 nggih, kula jemput jam 5-10 menit. Aku ya wis rada dikarepe si asline. Wong jam 4 wong atik jam 5-10 menit. Gua motor gede banget kae. Aku wis ngene kuwi paling sing arep jemput boyo iki. Acarane buka bersama. Oh.
Montore ra dipateni dhewe mlayu nggawa helm gede banget kayak aku. Aku ya mbaten iki mesti nggo aku helm iki tenang. Gue kendor kayak taline, kocone ra ono. Helm ki tak nggo plung ngono kuwi, aku noleh daerah mana kok Pak helm iki. Jadi saking gedene helm iki. Ke ambune sengir-sengir gede. Aku wis teraniaya ning kono kuwi, tapi kan ngempet aku meneng wae. Wis Mas ayo Mas aku ngono kuwi. Nggih Pak. Aku wis nyekel iki, narik tali. Lah helm ki kan banter ngoyak waktu maghrib to, Bu. Helm ki iso ngene iki Pak. Angger tak tarik ngene iki kan aku kesel rasane iki. Banter kae kuwi wis sambar mripat kowe teh banget wis sore-sore mripat wis banyak airnya, ana kedep tak cepetke. Kuwi wis kena apa Masya Allah, sing jemput ki crita wae anggone telat niku lho. Lah idune iki lho Pak, aku anggere ngene iki. Dia ora ngerti, nek ngiprat ora ngerti. Aku ki awale ora percaya nek iki idune ora percaya. Angger kremul ngono kuwi tak ujo ya kan. Tapi kok ana gelembung sing rada gedhe, delalae nyangkut ning pucuk irung iki. Wah tak ngene nganggo tangan ngene iki Masya Allah. Aromane khas ya toh. Aroma khas Ramadan ya toh. Tahun ini cen beda tenan sampai nek iso nuntut wong sing ning ngarep surga nika tak tuntut tenan mergo idune nempel ning pucuk kene. Dosa yang tidak disengaja banyak sekali wong jenengan pengajian, sisian jenengan umbes wae, mbok yo meneng to yu. Ngobrol wae ngono aku seru, dhek seru. Nek aku ki lirih, dhek lirih. Ngono aku mikir tak doge ngene iki meneng. Mergo ceritane dhek krungu banter banget ya. Mbok yo leren to yu, aku tahu Jumatan. Sebelahku ki awalnya sih baik-baik saja. Bareng wis khotbah mulai ngepok ke minyak. Aku minyak kuwi wis jan ra seneng banget ambune. Wis ora tak sebut merek kok. Disuntak ngono ku ngene ngombalur awake termasuk kakinya. Lu aromane sangat menyiksa saya. Aku yo meneng. Kita tuntut tenan sampai habis itu pahala dia. Orang itu sampai bingung, ya Allah, habislah sudah pahala kebaikanku, jling, tek. Sementara berdatangan masih terus orang-orang itu, akhirnya dosa mereka ditimpakan kepadaku. Masya Allah, awalnya saya percaya mau masuk surga, kok dengan pahala kebaikanku yang sekian banyaknya habis tanpa sisa pas jam 7 ya kan. Tek tenan iki wis habis, maka datanglah Allah kepadanya dan Allah berfirman, fulan jangan bersedih, jangan gundah, kamu masih punya amal yang belum aku kasih tahu kepadamu. Ya, apa ya Allah amal saya itu? Ya, kamu pernah berpuasa untukku. Dalam hadis qudsi diterangkan bahwasanya puasa itu milikku kata Allah, dan aku sendiri yang akan menyerahkan pahalanya. Maka hari ini mau tak kasih tahu kamu dulu pernah puasa untukku dan puasamu aku terima. Apakah kamu tahu pahalanya? Ya saya belum tahu ya Allah, karena panjenengan sendiri yang akan menyerahkannya. Hari ini mau tak serahkan. Maka dipanggil itu pahala itu. Begitu datang, kaget banget dia, ternyata jumlahnya luar biasa, sampai tak ada hitungannya, bisa menutup semua kesalahan khilaf atas dosa-dosanya, dan orang ini sangat gembira dengan ridho Allah, asbab puasa yang dulu pernah dikerjakan di dunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu tempo hari kita puasa, itu semuanya amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebentar lagi kita ada puasa juga Arafah, itu juga puasa yang pahalanya sangat besar nilainya. Maka jangan sampai kita melolong-lolong minta tolong setelah ada di dalam kubur,
mau kembali lagi ke dunia, mau berpuasa. Sayang 1000 sayang, sudah tidak ada lagi kesempatan. Karenanya ayo baik, ayo. Nomor 2, tentang sabar itu juga nggak ada batasan atau hitungannya. Saya contohkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang Masya Allah awake gede, pedangnya abot, jarane nek ditumpaki sok bayu dhewe mergo kecendeken. Dia lebih tinggi, pedangnya berat. Tapi Umar punya kesabaran yang sangat luar biasa. Umar duwe tangga gaweane padu. Umar duwe tangga gaweane padu. Lanang wedok bertengkar terus tiap hari. Wong sing lanang sing wedok jadi jawabannya ngono kuwi, anggere sing lanang muni sing wedok anggere sing lanang muni sing wedok itu sampai 2:1, anggere sing wedok sing lanang sampai sing lanang iki saking juwengel. Wah, Jon, aku tahu gawe cerita sing dicemplungi sumur niku lho. Aku tahu gawe cerita nang sing wedok sing nesu-nesu terus sing lanang terus akhirnya wis kene tak cemplungi sumur. Engko nek arep buka tak tas ngono kuwi. Kan poso-poso. Jadi sing lanang iki jengkel karo sing wedok mergo terus. Wis kene tak cemplungi sumur. Akhirnya sing wedok cemplungi sumur tenan ora ana banyune sumure iki. Kok nek sarep buka tak entas. Ya tenan sarep buka dikuarak karak betapa kagetnya itu yang suaminya itu kaget banget karena yang naik ke timba itu bukan istrinya tapi jin gitu loh. Kan lu kaget. Kok kowe jin? Jine nak jawab, wah ning jero sumur keberbeken bojomu. Aku cerita kuwi karanganku, ora mutu ya. Ora mutu di karanganku. Tapi kalau kisahnya Umar ini bagus sekali untuk kita semua. Malah sing kuwi mau ora mutu yo ceritaku dhewe ya toh. Tapi kalau kisahnya Umar ini sangat menarik, punya tetangga gaweane bertengkar, padu cekcok. Lah ya Allah, Bu. Nek kowe ngene iki tak laporke Umar bin Khattab lho kowe sing lanang sampai ngomong ngono kuwi. Sing wedok ya tetep ora wedi wong kene sak plakon urung pla ya kan. Malah ditantang karo sing wedok. Laporno. Enggak takut. Ngono laporno. Ora wedi. Di bulan baleni wae akhirnya sing lanang tenan mangkat ke rumahnya Umar bin Khattab mau mengadu perkara istrinya orang itu yang senantiasa ngunek-ngunek terus. Lah kok bareng tekan omahe Umar, betapa terkejutnya itu sang suami tadi. Karena Umar sendiri pada saat itu nembe dunek-unekke ya kan. Dunek-unekke iki bahasa Indonesiane apa to yo? Ya toh baru dimarah-marah sama istrinya juga. Padahal istrinya Umar itu saya banter. Makanya orang ini tadi kan jadi ragu, nah kok podo? Wah, serasi doai nek koyo ngene iki. Tapi dia sempat memperhatikan saat Umar diunek-unek itu memperhatikan bagaimana Umar gitu loh. Tapi dia jadi ragu-ragu ya wes nek tak tinggal mulai wae lah wong padha wae. Kene arep curhat perkara kuwi malah padha wae. Tapi Umar sudah tahu kalau ada tamu di depan rumahnya. Akhirnya kan keluar, orang itu sudah mau lari dipegang tangannya. Loh nak, kok rasido kata kayaknya mau ketemu saya. Iya Umar, aku mestinya mau bertemu jenengan. Tujuanku sih mau menyampaikan perkaraku tentang rumah tanggaku. Istriku itu kalau dengan aku selalu memarah-marah dan maki-maki. Setiap perkataan satu kata dariku dia berkata-kata lebih dari itu Umar. Mestinya kan aku harus curhat kalian jenengan. Oh, pun jenengan podo.
Tapi wau niku jenengan nalika diunek-unekke kok jenengan mendel mawon lho niku sing kula gumut kali jenengan. Satu kata pun sampean tidak menjawabnya. Anten apa niku kok saged jenengan lho. Padahal jenengan niku badannya besar, pedangnya berat. Jenengan iki garipok selesai urusannya. Tapi kok bisa jenengan diam tanpa satu kata? Ya, itulah aku belajar sabar dengan istriku. Maksudnya bagaimana Umar? Ini loh ceritane. Ngopo aku nggak jawab sama sekali. Tak omongi ya, tak ceritani. Bojoku mbiyen wayu saurunge tak rabi, ngerti ra? Saurunge tak rabi, bojoku mbiyen wayu, cantik, badannya, bodinya, masya Allah, tangannya saja lembut, biyen, saurunge tak rabi. Lah bareng wis tak rabi. Mbobot anakku lahirke, mbobot meneh lahirke, mbobot meneh lahirke, sampai tangane dadi kasar mergo ngumbahi sandanganku, nglayani aku. Tak ada alasan bagiku untuk menjawab sepatah kata pun dari apa yang dikatakan istriku. Tidak pernah sebanding, karena semua pekerjaan yang aku kerjakan istriku bisa mengerjakannya. Ada satu hal yang aku tidak mampu dan tidak bisa atas diri istriku saat menjerit mau melahirkan anaknya dari rahimnya, dan dia tidak sempat untuk apa-apa kecuali menyebut nama Tuhannya saja. Dan aku sebagai suami tahu persis bagaimana sakitnya. Bagiku tidak ada alasan untuk menjawab sepatah kata pun kepadanya. Akhirnya orang itu nyikep ke Umar. Umar, betapa mulianya engkau sebagai suami, Umar. Ajarilah bagaimana aku bisa baik sama suami dan sama istriku, wahai Umar. Kalau kamu mau baik sama istrimu, mau sempurna menjadi suaminya, maka perlakukan istrimu sebagaimana kamu memperlakukan anak-anak yang masih kecil. Yang namanya anak masih kecil itu padang nyebai tenan. Nek njaluk sak dek sak nyet, nek nangis guling-guling orang ngerti kapan menenge, durung engko nek mencret. Tapi kita masih tetap berkasih sayang kepadanya, bukan lantas anak itu harus dibuang. Sedemikian itu harusnya seorang suami berperilaku kepada istrinya. Iki apik banget lho sampean kok bali pengajian ngene iki. Bali sing pengajian langsung, Pak, kowe mau ngrungokke ceritane Umar. Allah ngenyen wae ini kok mati ora ana lerene bareng krungu ceritane Umar bin Khattab ini yang mengisahkan dirinya tentang bagaimana bersabar, yang pahalanya Masya Allah sampai jasadnya Umar bin Khattab sebagai kehormatannya itu ditaruh sejejer sama berdekatan dengan Nabi kita, Nabi baik Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap saat dikunjungi, diziarahi, didoakan. Masya Allah, pahalanya sampai tak terhingga yang namanya sabar itu, Pak. Sesuk kanjungan korban dari panitia harus niru caranya bersabar. Sing-singnya korban, wah masalahnya Pak, wah akeh tenan, nyebai tenan. Pak Roji, saya kan ya umek jadi panitia korban gitu. Apa Mas? Ingkang kurang. Aku memang bukan kok, bawa tahu. Anyar-anyar. Bali kan. Jadi nek nggon kono ya ning nggon korban kono kuwi. Lah terus piye Kang? Harus ganti. Tahu. Masya Allah, ya tak ganti. Alah, nggih lunga Pak. Tampar kula kuning kok ora ono ya Pak.
Kan ora ngene tamparmu to Mas, panitia kan duwe dhewe, mboten wong kula wau dikongkon wangsul kan mendhet ya Pak. Lah sing kongkon sapa? Apa panitiane mrikling anu ngongkon kula ten ngajengan niku kok. Lah kuning niku tampare kuning, nggih kuning. Gawa Pak niku wong kula nembe tuku. Lah ndi Mas goleki, kok goleki Pak ora ono. Wah, wis jam 7 ya. Wis Mas ngene wae Mas, engko kan dhewe ngusahake dhewe piye? Ora Pak, ganti Pak. Oh, aku pranti tak nggo nyambut gawe. Lah kok urung mingkem. Aku ngongkon anakku le pesone sing bapak nyiapke kae jumlahe 20 le goleki cete warnane ijo garane. Iya tahu dari panitia. Lah kok peso satu pun nggak ada Pak, selawe loh Pak. Terus kurang kepiye wes, nek ora sabar ki masya Allah. Iya Pak, iki Pak masya Allah. Kayak coba sing merem bae kayak apa yo iso melek kae kok. Nek ora sabar direwangi merem wae pengajian Pak. Loh, orang bisa sholat itu karena kesabarannya. Kalau nggak sabar nggak akan melaksanakan sholat itu. Wong sholat itu berat sekali. Sholat itu berat Pak, sangat berat. Makanya yang sholat itu sedikit. Iya, sholat itu sangat berat. Iki wis kebekan rampok gitu. Kalau aku mau kan ngincer jam. Jadi saya itu mulainya jam biro, bulannya mulainya jam itu lebih 15 menit. Jam 6 tadi. Jam 6 lebih 15 menit. Ya pas ini kan. Jam 6 sekarang jam 7 lebih 15 menit. Bu, Pak, kita semua hadir di sini karena Allah. Maka tersenyumlah dengan orang yang ada di kiri, kanan, depan, belakang. Tadi sudah memaafkan. Lanjutnya nanti buka di surat Ali Imran ayatnya 134. Sungguh orang yang memaafkan itu dalam hadis riwayat Al-Hakim dikisahkan dua-duanya yang bertengkar disuruh masuk surga. Kisahnya panjang sekali. Tentang memaafkan. Demikian ya pengajiannya ya. Saya seneng, saya gembira, saya bahagia datang bersama istri tadi. Saya kesini, istriku tak ajak. Ayo Mak, kalau mau melihat orang-orang baik bersama mereka kamu duduk, nanti kamu diam saja. Biasanya orang yang tidak sengaja tahu loh Bu, aku dirasani karo jamaah. Nek ngerasani karo bojoku, sing dijak omong ki bojoku. Jarine jam 7. Engko mesti molor engko mesti omong Terus rampung pengajian ki istri saya ngasih tahu, Pak, nek kudune jam 7, jam 7. Aja mulur, malah masalah mau jamaah sing ning sebelahku. Kuwi awale apik tenang karo jenengan guyu, nang akhire dadi jengkel mergo jenengan mulur-mulur. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baik. Ayo.